Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar dari bab 7 mengenai nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali melanjutkan pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti mengenai nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Kiranya Tuhan menyertai pembelajaran ini sehingga kami bisa mengerti dan kami tumbuh menjadi remaja Kristen yang berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia membutuhkan nilai-nilai tertentu yang dapat dijadikan acuan hidupnya, khususnya juga bagi kita orang Kristen. Kita memerlukan nilai-nilai rohani dalam kehidupan yang bersumber dari Alkitab sebagai pedoman hidup. Dengan nilai-nilai rohani tersebut, kita bisa menjadi saksi bagi Kristus dan juga bagi orang-orang di sekitar kita berada. Menurut Spranger, dikutip oleh Sunario Kartadinata, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Jadi, apa pengertian dari nilai? Yang pertama, nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Yang kedua, nilai merupakan produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Dan yang ketiga, nilai merupakan standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan nilai Kristiani? Nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Kita semua ingin hidup sebagai orang beriman, artinya mengikuti semua ajarannya, menerapkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan ajaran Yesus. Namun, meskipun kita sudah berjanji dan bertekad untuk mewujudkannya, seringkali kita gagal. Mengapa kita bisa gagal? Ada masyarakat di sekitar kita yang mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan, namun lebih mudah untuk diwujudkan. Contoh yang bisa kita temui, misalnya konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Konsumerisme artinya mengkonsumsi semua yang lagi mode atau yang sedang digandrungi remaja, meskipun itu bukanlah hal yang dibutuhkan pada saat ini. Ada televisi yang mempromosikan berbagai nilai kehidupan yang nampaknya modern dan disukai semua orang. Dan ditambah lagi iklan-iklan TV yang menawarkan banyak nilai-nilai baru. Selain itu, juga berbagai games yang berisi permainan kekerasan. Bahkan ada beberapa remaja
yang tidak jajan asalkan dapat mengumpulkan uang untuk membeli game yang sedang jadi pembicaraan di kalangan remaja. Pada akhirnya, banyak remaja yang lupa dan menghabiskan waktu bahkan uangnya untuk membeli berbagai macam alat permainan maupun membayar di warung internet. Semua kenyataan ini turut mempengaruhi pembentukan nilai-nilai sebagai remaja Kristen. Banyak waktu dihabiskan untuk bermain bersama teman, menonton, bahkan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Anak-anak, renungkanlah dan perhatikan lirik lagu yang berjudul Yesus Penolongku. Nah, dari lirik lagu yang telah kita bacakan tadi, ada dua pertanyaan bagi kita. Yang pertama, apa pergumulan hidup si penulis? Yang kedua, nilai-nilai apakah yang dimilikinya dan mengapa ia memilih nilai itu? Dari pertanyaan pertama, pergumulan yang dihadapi oleh si penulis ialah bahwa si penulis merasakan seperti kehausan dan juga merasakan kekosongan yang ada di dalam kehidupannya. Dari pertanyaan yang kedua, nilai-nilai apakah yang dimilikinya dan mengapa ia memilih nilai itu? Nilai-nilai yang dimiliki si penulis yaitu bahwa ia percaya bahwa Yesus adalah penolong. Karena saat ia tidak berdaya, hanya Yesus yang sanggup memberikan pertolongan. Jadi, sebagai remaja Kristen, nilai-nilai kehidupan apa saja yang harus kita miliki? Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23a berbunyi demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi, dari kitab Galatia pasal 5 ini tadi, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23a, di sana mengajarkan kita untuk kita hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan hidup kita harus menghasilkan buah-buah roh. Itulah yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen. Nilai-nilai Kristiani tersebut harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengasihi sesama, kita harus bersukacita, memiliki damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, kita harus sabar, kita harus murah hati, kita harus berbuat kebaikan, kita harus setia kepada Tuhan, memiliki kelemah lembutan, dan juga mampu menguasai diri kita. Nilai-nilai Kristiani tersebut harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengasihi sesama, kita harus bersukacita, memiliki damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, kita harus sabar, kita harus murah hati, kita harus berbuat kebaikan, kita harus setia kepada Tuhan, memiliki kelemah lembutan, dan juga
mampu menguasai diri kita. Baiklah, kita akan mengakhiri materi kita. Kita kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami melalui pelajaran pada saat ini untuk kami berpegang kepada nilai-nilai Kristiani yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami menjadi saksi-Mu, untuk kami bisa menjadi berkat, kami hidup di dalam nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami, Tuhan memberikan kekuatan senantiasa untuk kami melakukannya. Kami akhiri pelajaran kami saat ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin.